yakni di mana Tuhan Yesus datang untuk memberi kepada kita, dan pemberian terbesarnya Dia berikan nyawa. Hari ini tema kita adalah Tuhan punya alasan memberkati. Jadi kalau Tuhan memberkati seseorang, itu pasti punya alasan. Kalau Tuhan mengubah nasib seseorang pada hari ini dan seterusnya, Tuhan punya alasan. Oleh karena itu hari ini kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Ini berbicara tentang orang Majus yang datang dari tempat yang jauh. Kita baca sama-sama ya. 2, 3, ya. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah. Terus, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Siapa mereka ini? Mereka bukan orang Yahudi. Mereka juga bukan garis keturunan imam, tapi mereka adalah orang Majus dari timur yang dianggap orang Israel, ya, orang kafir. Pandangan orang Yahudi di luar orang Israel itu tidak layak masuk di hadirat Tuhan. Makanya pada waktu orang-orang di seluruh dunia datang ke Israel untuk beribadah, mereka tidak masuk ke dalam, mereka hanya ada di pelataran. Yang boleh masuk ke dalam hanya orang-orang Israel, hanya imam-imam, dan hanya imam besar agung. Orang yang di luar Yahudi boleh beribadah kepada Tuhan, tapi di luar hanya sampai ke pelataran. Tetapi pada waktu di ayat yang tadi, kembali ke 11, pada waktu orang Majus ya datang bertemu dengan Mesias, maka seluruh pembatas itu dihapus, yaitu mereka masuk ke maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dia, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Artinya aturan-aturan yang selama ini sesuai dengan hukum Taurat, ada halaman, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Yang boleh masuk ke ruang kudus hanya imam yang punya garis keturunan Imam Lewi, dan yang boleh masuk ke ruang maha kudus hanya imam besar. Melalui kelahiran Yesus, aturan itu dihapus. Kapan? Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan dan mati di atas kayu salib, maka terbelahlah tirai di bait Allah dari atas sampai ke bawah. Artinya kita tidak ada pemisah, kita bisa bertemu dengan Allah secara pribadi. Nah, pada waktu itu saudara kasih Tuhan, orang-orang Majus yang datang dari jauh ini, mereka tidak hanya datang dengan tubuh, jiwa, dan roh mereka, tapi Alkitab mengatakan mereka membuka harta bendanya. Nah, ini paling sulit bagi orang lain.
Pernah saya ngobrol dengan boleh saya ngomong, kalau orang Batak itu masalah makanan nggak pernah beli. Benar. Makan dan minuman boleh makan sepuasnya. Tapi kalau masalah duit, gimana Bu? Sulitnya bukan main. Ya. Saudara, orang Majus ini orang yang tidak diperhitungkan. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka dikatakan orang kafir, sama seperti kita ini. Orang Majus itu adalah saudara kita dari Ethiopia. Yang notabene-nya orang yang kulit hitam. Tapi mereka ini istimewa. Tuhan memperlihatkan bintang bukan kepada orang Israel, tapi justru Tuhan berkenan kepada orang Majus ini memperlihatkan bintang ke timur. Kepada orang timur ini, mereka itu ada 3 orang, yaitu bintang tentang anak Allah yang akan lahir di Bethlehem. Dan Anda tahu harga yang mereka bayar? 2 tahun perjalanan, Pak. Karena mereka naik onta. Kenapa nggak naik kuda? Karena kuda itu kan kecepatannya cepat jalannya. Tapi kalau onta, jalannya lambat tapi pasti. Lalu secara fisik dia kuat. Kemudian perbendaharaan makanan mereka taruh di atas punggung daripada onta. 2 tahun perjalanan. Bayangkan itu. Dulu kan ada pesawat, ada mobil, gampang kan? Kalau misalnya Bu Santi diundang tiba-tiba ke Surabaya, Bu Santi bisa nggak sore ini jam 6? Oh bisa Pak. Yang penting kirimkan tiketnya, terbang ke bandara, ya kan? Dulu nggak begitu. Mereka harus naik onta. 2 tahun dalam perjalanan. Artinya waktu itu Yesus belum lahir, Tuhan sudah memperlihatkan bintang kepada mereka. Ini gambaran bahwa Yesus tidak melihat suku bangsa, warna kulit apapun. Karena suku bangsa, warna kulit bukan kita yang memilih. Kalau saya bisa diizinkan memilih suku mana saya harus lahir, ya pengennya itu ya kulit-kulit orang kulit. Karena orang kulit kaya-kaya kan, orang Eropa, kan begitu kan? Saya nggak pilih dari suku lahir dari rahim suku orang Nias. Pengen itu ya kalau bukan orang Eropa, Amerika, adik kuasa kan? Atau Rusia, negara adidaya. Eropa, negara yang ekonominya maju. Atau lebih lagi, saya pengen lahir dari rahim orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu kaya-kaya, pinter-pinter. Ya, orang Yahudi itu saudara pemilik senjata, pemilik saham. Ya, biarpun orang mengatakan Yahudi itu kafir, pasti masuk neraka, tapi paling dicintai produknya. Anda pergi ke Starbucks, produk yang paling enak, betul nggak? Ya kan? Starbucks santai. Siapa yang datang ke Starbucks? Orang yang menyebutkan orang Yahudi kafir. Betul kan? Betul nggak? Kalau kita mau menikmati makanan yang enak, donat, kita ke apa itu? Dunkin Donat kan? Berkembang Dunkin Donat itu di Indonesia. Kalau kita mau makan ayam goreng yang lumayan enak, yang renyah luar biasa, kita datang ke Kentucky atau McD.
Anda lihat yang makan di sana bukan orang Yahudi, karyawannya pun juga bukan orang Yahudi, tapi orang senang memakan produk-produk. Orang Israel boleh dikatakan mereka adalah pasti masuk neraka menurut penilaian orang. Tapi kita membeli alat senjata alusista kita, itu persenjataannya yang punya siapa? Orang Yahudi. Alat sadapannya intelijen, alat sadapannya KPK, itu produknya orang-orang yang. Kalau saya suruh pilih Pak Samer, pilih lahir dari rahim orang Yahudi. Pertama, orang Yahudi itu pintar-pintar, kaya-kaya, ya. Apalagi, ya kalau dia rata-rata ganteng, kulitnya putih, bersih-bersih. Dan ada warisan yang Tuhan janjikan secara spesifik, yaitu berkat Abraham, Ishak dan kayaknya kan? Tapi saya tidak boleh memilih. Memang saya harus lahir dari rahim orang Nias. Orang tua pun juga saya nggak bisa pilih. Ya minimal maunya kalau bisa pilih ya, oke lah nggak apa-apa lah, suku. Ya rahim anak dari seorang bupati gitu ya. Ya enggak? Ya kan? Ya Bu Santi, saya juga yakin begitu kan. Ya maunya anak Ibu Siliong ya. Gak mau jadi anak Yesus. Ya itu kan teorinya, tapi kan pengen juga kan. Lumayan anak Ibu Siliong ada harta, kau usah jamin ada hartanya. Kalau bisa memilih, tapi dia tidak bisa memilih. Oleh karena itu kita harus bangga lahir dari suku manapun. Saya bangga lahir dari rahim orang Nias. Saya bangga lahir dari rahim orang tua saya. Meskipun kalau kita lihat sejarahnya, ya kalau bisa kepintaran, saya lebih pintar dari orang tua saya. Ya kan? Kalau bicara pendidikan, saya lebih punya pendidikan. Tetapi saudara, Tuhan yang memilih kita untuk lahir di sana, dan kita harus bangga di sana. Jadi kalau boleh saya katakan melalui firman ini, tidak penting suku bangsamu apa. Yang terpenting apakah Yesus bertahta di dalam hatimu. Orang Majus ini ketika dia memiliki perhatian khusus dari Allah, yaitu hatinya ingin mencari Tuhan, dan itulah alasan Tuhan berkenan kepadamu. Dan Tuhan perlihatkan kita. Dan luar biasanya, mereka nggak pakai kompas mereka hanya bintang itu. Mereka nggak pernah datang ke Israel, dan mereka sampai ke Israel, dan bintang menunjukkan di sinilah lahir itu ada. Kalau kalian ini masih anak baik, mana mungkin ini seorang raja maunya raja itu kan lahir di tempat yang istimewa, lahir di kandang domba, di atas palungan. Nah di Israel itu nggak seperti Indonesia, Musanti, airnya banyak. Yang paling mahal di Israel itu air. Saya nggak tahu apakah dicuci itu palungan, nggak ngerti ya. Sebagus-bagusnya kandang domba, tetap aja bau pusing. Yang pertama, ya tentu buang kotoran domba di situ kan, kencingnya di situ. Ketika mereka melihat, mereka nggak bilang, loh kok raja lahir di sini, maunya di istana apa Herodes harusnya kan?
Orang izinkan. Lahir di kandang domba. Tapi ya orang Majus mengatakan biarpun lahir di kandang domba, tapi karena Tuhan yang berkehendak, bodoh amat, saya datang sujud menyembah kepada-Nya. Sebab untuk itulah saya datang ke sini. Datang untuk menyembah. Yang kedua, ini paling susah ini. Mereka membuka tempat harta bendanya. Ini susah ini. Tadi saya ceritanya Bu Elizabeth tadi kan sedang kutip. Ini susah ini. Ya. Mereka membuka harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas. Aduh, saya sampai hari ini belum saya pernah persembahkan emas. Nggak tahu ke depannya. Karena saya nggak punya emas di rumah. Nah, saya bukan orang Jawa yang banyak emas. Mas juga yang banyak emas kan. Ya, kemenyan dan mur. Kemenyan ini itu sangat mahal di zaman itu. Beda dengan Indonesia, kemenyan itu gampang didapatkan. Dan mur ini sebetulnya ya digunakan untuk orang mati. Itu mur. Ini bicara membuatkan bahwa Yesus akan mati untuk menembus dosa. Artinya saudara, kita datang ke hadapan hadirat Allah tidak dengan hanya tangan hamba. Ada lagu Semarang itu bagus. Bukan dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu. Jadi tubuh jiwa roh kita, ya tapi juga harta kita. Amin. Kalau kita punya, kalau nggak punya jangan jual. Karena Bapak itu saya mau jual segalanya, kasih beli itu salah ya. Bukan itu maksud saya. Nanti repot nanti, tiba-tiba nanti motor orang dijual di rumah repot. Injak Pak. Iya itu bahaya. Ya. Tapi apa yang mereka punya? Mereka persembahkan. Kenapa mereka persembahkan? Karena mereka tahu dia adalah Mesias. Mesias yang punya segalanya, sumber segala-segalanya. Paulus pernah mengatakan di dalam Korintus. Kita buka dulu Korintus. Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 dan begini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Ini masalah hati. Ini masalah hati. Saya katakan, biar kamu kasih 1 miliar di gereja ini, kalau hati tidak sinkron, percuma. Ukuran banyak ini ukuran hati. Paham ya? Hati terlebih dahulu. Terus katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, kalau hati kepada Tuhan, masalah jumlah yang kamu berikan itu persoalan lain. Amin. Ya. Coba di ayat yang 9 dan 10. Ayat 9 dan 10.
waktu sudah benar posisinya, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Terus ia menyediakan benih bagi penabur. Jadi bukan hanya diberikan kepada, tapi dikasih benih. Kasih benih, ya. Dan roti untuk dimakan. Artinya begini, Anda juga punya sumber. Pada waktu apa? Memiliki hati. Hati sepenuhnya kepada Tuhan. Ia juga menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Saya mau katakan, apa yang kita tabur di dunia ini, uang, itu kita menuai di bumi, bukan di surga, ya. Kamu sekarang Islam, yang kita tabur di dunia ini, ya misalnya persembahan khusus, perpuluhan kita dan sebagainya, atau pembangunan gereja, kita menabur, itu bukan kita tuai di surga, tapi di dunia inilah yang kita menuainya. Paham saya? Kalau agama lain menabur itu supaya nanti ada timbangan dosanya dengan kebenaran kita, untuk mendapatkan pahala. Kita bukan untuk mendapatkan pahala, tapi karena kita sudah menerima kepastian keselamatan, kita nggak perlu cari pahala, tapi kita wajib berbuat baik karena Yesus itu punya sifat berbuat baik. Setuju? Setuju. Kita memberi karena kita mengucap syukur apa yang Yesus berikan. Tidak bisa diukur dengan harta yang kita punya, tapi kita memberikan setulus hati kita sebagai bentuk ucapan syukur kita, dan sebagai bentuk juga bahwa kita yakin kita telah diselamatkan, bukan dengan apa yang kita beri, tetapi karena Yesus yang mau berkenan menyelamatkan kita. Nah, maka dari itu di dunia inilah kita menuai, ya. Bukan nanti di bumi, karena di surga itu emas tak perlu. Lantainya aja, jalannya aja terbuat dari emas. Itu surga. Makanan, beda makanannya. Itu ada pohon yang tersedia, yang Tuhan sediakan untuk kita makan dan minum. Saya nggak bicara ke sana. Jadi sudah dikasih Tuhan, kalau kita nggak pernah menabur selama kita hidup, lalu apa yang kita tuai, Bapak Ibu? Betul nggak? Ya. Kemarin tuh ada orang diskusi ke saya. Sebenarnya kasih Tuhan, ini benar. Ini pada waktu persembahan dijalankan, istrinya ngeliat suaminya, apa sih Bu cari uang di kantong? Sampai kelamaan mau menjalankan politik lewatin kan. Akhirnya ke saya. Dan itu terulang bertahun-tahun. Ya sebetulnya kalau mau memberi gak usah begitu-begituan, ya, betul enggak? Nah, satu ketika apa namanya itu, ya, orang butuh pertolongan. Bukan tolong, dia lari. Singkat ceritanya, waktu lalu dia pinjam uang di FIF. Nah, karena tiba waktunya, kemudian juga bukan hanya itu, dia mainkan pinjaman online sampai puluhan. Udah mentok, gak bisa lagi ada yang ngasih pinjam, dan terpaksa mengeros. Saudara, kenapa seperti tertutup?
Dia ngomongnya, istri ngomong nyeletuk, ya apa yang kamu tuh nggak pernah nabur. Karena ribut lah mereka. Ya kamu nggak pernah nabur. Ya kita menuai itu kan di dunia ini, bukan nanti. Lalu dia jawab, habisnya nggak punya. Ya jadilah seperti ucapanmu, nggak punya. Nah, ada tiba-tiba di dunia. Saya berharap kita nggak boleh ada sih. Amin. 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 Akhirnya apa? Terpaksa karena tidak ada yang mau menolong, seperti orang tutup mata. Nah, akhirnya kendaraannya ditarik. Bukan memperbaiki diri, malah menyalahkan keluarganya. Ya kepala keluarganya siapa? Nah ini saudara contoh di depan mata yang saya tangani, saya beri pengertian. Kalau saya jelaskan. Nah, selalu juga saya mengatakan, ini dua anak saya sih. Kenapa saya tidak pernah perhitungan kepada siapapun selagi saya bisa? Karena saya menabur dalam hidup ini, bukan saya tulis surga. Kalau saya tidak bisa menuai selama saya masih hidup, anak-anak saya yang pasti menuai. Amin. Nah itulah alasan kenapa Tuhan berkati kita. Bukannya secara rohani, saya juga berdoa, saya rindu juga diberkati secara rohani materi, diberkati juga secara jasmani. Gak sebisa kita, gak kekurangan. Saya bukan masalah besar rumah, tapi masalah hati mau menabur. Amin. Ya. Ketika Tuhan percaya sebagai gembala, saya anggap ini ladang saya untuk menabur. Ladang saya untuk menabur. Ya mungkin saya bukan perpuluhan lagi. Karena perpuluhannya 10% kan? Saya bukan 10% lagi. Mungkin sebagian besar kehidupan kami investasi untuk pekerjaan Tuhan. Jadi belajar untuk mana? Orang maju stop. Nah, kemudian saudara, alasan yang pertama tadi jelas ya. Allah punya alasan memberkati kita. Karena ada benih yang kita tabur. Bukan di surga, di bumi ini. Selanjutnya, saudara, kita buka dalam Lukas 26, Matius 26. Matius 26 ayat yang ke-6. Kita lihat. Ini tentang Yesus berada di rumah seorang Simon, si kusta. Bukan berarti kusta kulitnya, namanya si kusta. Dia itu orang Farisi. Kemudian terus lanjut. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli kualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Terus melihat itu murid-muridnya gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Terus sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Terus Nabi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu bersama-sama kamu. Terus dengan minyak, dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingatnya. Wow, minyak itu sudah harganya 300 dinar. 300 dinar upah 1 tahun. Ayo, gaji Pak saya mau coba hitung Pak, 12 bulan. Gaji Pak Edward 12 bulan. Waduh, ngeri Pak.
wajar orang marah. Pada dituangkan begitu 300 dinar. Tapi apa yang terjadi? Tuhan katakan, kemana saja itu diberitakan, di seluruh dunia apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingatnya. Luar biasa. Ini alasan yang kedua. Tuhan memberkati perempuan ini. Siapa dia ini? Dia adalah Maria Magdalena. Maria saudara Marta dan Lazarus. Kenapa orang ini begitu terobsesi pribadi Tuhan? Karena dia adalah perempuan yang tertangkap perzinahan, yang seharusnya dilempari dengan batu. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, dia lolos dari maut. Ya. Kita nyanyikan lagi. Beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati untuk menyembah, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang darimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Saudara tahu sekarang, kalau kau punya niat memberi bagi orang miskin, kapan saja bisa. Saudara, kadang-kadang kita nggak tahu cara Tuhan bekerja. Nanti tanggal 4 Oktober ini, FA Hutan Kayu di Rumah Pusat, jam 3 sore itu kumpul di PLTU Ancol dengan catatan membawa 150 box makanan. Box atau bungkus ini? Box makanan 150 itu disumbang oleh seorang donatur. Artinya begini, kalau memang hati kita mau memberi kepada orang miskin, kapan saja kita bisa lakukan. Nah, apakah ada uangnya FA di Hutan Kayu? Tidak ada. Donatur yang memberi. Dan kemarin saya dihubungi, bukan hanya itu, tapi juga ada baju-baju yang layak pakai akan diberikan kepada pemulung-pemulung para nelayan yang ada di PLTU. Disimpan. Tetapi yang terutama terlebih dahulu, hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ada orang yang baik, tapi hubungan dengan Tuhan yang kacau banget. Ini jangan dibalik ya. Ketika Yudas marah kepada Maria ini ketika memberikan mengurapi dengan minyak seharga 300 dinar, dia marah. Pemberusan ini, ya mungkin kalau hitungan dunia pemberusan. Tetapi kalau hitungan Allah, itu adalah lebih yang baik. Amin. 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 Saudara, ketika saya dengar satu berita ada orang yang bangun gereja, saya itu antusias bangun.
Kemarin ada teman, kami terus, ini gereja mau dibangun, tanahnya sudah ada, tapi uangnya nggak ada. Saya mau begini, Bu, namanya Pak Kaleptan ini kan, beliau ini gereja lain, bukan satu gereja dengan. Begini aja, coba bikin berapa anggarannya. Bikin anggaran dulu. Kalau sudah jelaskan anggarannya, kasih tahu ke kita. Pak Petrus mau ngasih, oh tenang aja. Bila perlu saya biaya seluruhnya. Iya kan? Iya. Iya kan? Bikin dulu, ini langkah iman. Dan saya komitmen dengan Tuhan untuk pembangunan gereja. Saya pasti ambil bagian di dalam. Meskipun bukan gereja kita. Kan itu gereja Tuhan juga, betul enggak? Karena waktu kita membangun rumah bagi Tuhan, Tuhan berkenan hati. Dan waktu Tuhan berkenan hati, otomatis berkat jasmani itu pasti Tuhan berikan. Pasti. Nggak mungkin. Kalau tidak, saya sudah lama jauh dari pelayanan. Saya melayani bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, bukan hanya 10 tahun. Sudah melewati 20 tahun lebih. Dan kuncinya itu adalah, kalau mau dipakai Tuhan dibilang, harus belajar untuk menabung. Amin. Pak, saya dalam kemiskinan. Justru dalam kemiskinan kita harus belajar menabung, supaya kita bisa itu berbentuk. Kemarin tuh ada yayasan yang mendonatur saya untuk kuliah. Lalu berikan teguran yang luar biasa di guru kami. Saya ini banyak aktif di medsos, di YouTube, di Facebook. Kenapa nggak pernah share di yayasan kita supaya diberkati? Jangan hanya menerima. Ya, saya ngomong, saya bukan tak mau share Pak. Kita juga harus hati-hati. Ini harus ada izin komandan dulu. Oh boleh, supaya semua diberkati, supaya juga saya diberkati. Karena yang punya yayasannya pengusaha, jadi juga diberkati. Ya benar juga. Saya kan terima berkat juga. Saya bisa kuliah, menyelesaikan strata dan sebagainya sambil berlanjut. Kan dukungan yayasan ini. Oke, saya segi uang dia mungkin nggak terlalu apa lah ya, berpengaruh bagi beliau. Tapi berkat rohani itu juga sangat diperlukan. Oke, kalau gitu siap. Langsung saya share semua video-video khotbah minggu itu tadi. Supaya apa? Jangan hanya menerima, tapi juga harus memberi. Udah, saya kaget juga. Oh iya, selama saya sudah terima berkat dari sana, tapi saya tidak share berkat rohani. Dan sekarang saya komitmen, saya share. Nah begitu saya share, teman-teman lain juga share semuanya. Dan akhirnya seluruh grup itu bisa menyaksikan setiap seri khotbah setiap minggu di tempat ini. Mungkin kita gampang ikut seminar sana sini, Bu Santi ikut acara profetik sana profetis itu. Nah kalau di desa-desa dia nggak punya seperti itu kan? Oh kelihatan gampang, buka YouTube sana YouTube sini gampang. Bagi di kampung-kampung itu sulit. Harus dia ke kota download dulu, setelah download baru kamu nonton video. Di Jakarta ini terlalu mewah kan? Coba perhatikan di sana. Oh saya terbuka, benar juga ya. Hamba Tuhan yang ngomong, jangan hanya menerima, tapi harus juga memberi. Jadi itulah pesan untuk kita hari ini. Kita harus membuat sesuatu supaya Tuhan punya alasan, supaya kita menarik perhatian Allah tertuju kepada setiap kita. Amin.